Baik, kita lanjutkan ya perkuliahan kita itu terkait systematic literature review. Ya, kita ambil tema ini optimasi hiperparameter deep learning untuk prediksi kebangkrutan perbankan. Tentunya berbeda nanti. Ya, paper yang kita buat menggunakan systematic literature review yang full, ya, artinya kita itu hanya membahas, menganalisis, ya, mensintesis. Kemudian dalam mensintesis itu nanti diharapkan ya kita bisa menggabungkan beberapa hasil paper yang kita baca, ya paper yang kita analisis, paper yang kita laporkan tentunya hasil dari setiap metode, setiap algoritma, ya hasilnya yang dihasilkan oleh paper yang per paper yang kita baca. Tentunya nanti kita bandingkan, ya kita gabungkan beberapa metode dari beberapa paper tersebut, ya sintesis kan, diharapkan nanti kita punya framework baru yang kita usulkan, ya. Itu ya pool, berarti pool membuat paper yang systematic literature review. Tentunya seperti yang udah kita bahas di sebelumnya, ya kita udah bisa membuat abstrak ya menggunakan tools AI, baik menggunakan apa Jenny, menggunakan Quillbot, menggunakan apa Julius kan, dan menggunakan berbagai tools AI. Memang masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya kan. Apalagi kita hanya menggunakan tools AI yang free, tentunya memang ada beberapa keterbatasan, tapi masih bisa disiasati keterbatasan tersebut. Yang penting kita memahami konsep ya, memahami paper yang kita buat tuh tentunya argumentatif ya, artinya argumentasi ya. Kalian punya kemampuan menjelaskan ya, ide dan gagasan, uh, sehingga mulai dari chapter pertama sampai pada kesimpulan itu ya semuanya datanya itu mendukung daripada ide dan gagasan yang kalian teliti tentunya. Nah, kita lihat di sini abstrak yang sederhana yang kita akan narasikan ya, akan kita buat itunya paragrafnya kan. Jadi lihat dimulai di latar belakang kan adalah meningkatkan kebutuhan untuk prediksi kebangkrutan di sektor perbankan yang akurat. Nah, itulah akar permasalahannya adalah model prediksi yang sering kali kurang akurat dan tidak adaptif. Ya, tujuan penelitiannya adalah melakukan tinjauan sistematis terhadap optimasi parameter deep learning dalam prediksi kebangkrutan perbankan. Metode yang digunakan adalah systematic literature review, ya, dengan analisis berbagai literatur yang relevan. Data yang digunakan mencakup publikasi ilmiah yang membahas topik ini, topik tentang bankruptcy prediction tentunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi parameter dapat meningkatkan kinerja model prediksi yang secara signifikan. Jadi ide dan gagasan yang akan kita perjuangkan adalah ini, optimasi hiperparameter, ya bisa meningkatkan kinerja model prediksi secara signifikan. Ini ide dan gagasan. Tentunya untuk mendukung ide dan gagasan ini harus dibuktikan dengan paper-paper yang kita baca, paper-paper yang kita analisis, ya. Paper dan nanti ya kita harus bisa menjelaskan bahwa paper tersebut ya yang menggunakan optimasi parameter ya dalam deep learning bisa meningkatkan kinerja. Artinya tingkat akurasinya makin tinggi, makin baik, tingkat performance sistem makin baik ya. Artinya mulai dari akurasi sampai ke presisi ya, sampai ke F1 score dan nilai AUC itu makin tinggi. Nah, itu dibuktikan dengan paper-paper yang kita baca ya, dari algoritmanya. Nah, tentunya
ya outline yang ada di dalam paper tersebut ada introduction ya. Introduction ya kalian bisa membuat tentunya ini dengan bantuan tools AI ya, terkait paragraf yang akan kita susun ya. Di sini disusun hanya satu paragraf berarti ya. Idealnya ada 2 atau 3 paragraf. Nah, itu untuk menambah paragraf kan bisa ditambahkan baik dengan tools Quillbot, tools Jenny, tools yang lainnya bisa kita minta bantuan. Ini kalian udah bisa kan membuat ini juga citasi, ini namanya citasi. Kemudian dari sana metode ya, tentunya metodenya yang digunakan ini adalah systematic literature review ya, untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasi semua penelitian yang relevan terkait optimasi hiperparameter dalam prediksi kebangkrutan perbankan. Berarti kita harus mencari paper-paper ya, mendownload paper-paper yang terkait dengan ini, relevan dengan optimasi hiperparameter ya dalam prediksi kebangkrutan perbankan. Parameter ya, bisa nanti algoritmanya bisa berbagai algoritma tentunya, tapi harus ada optimasinya per parameter. Nah, itu metodenya. Kemudian dari metode tersebut kan kita outline-nya ada planning ya. Planning itu ada research question misalnya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang cakupan dan batasan pertanyaan penelitian disusun menggunakan metode ini PICOC. Kalian udah dibahas sebelumnya kan, PICOC itu population, interpretation, comparison, outcome, dan konteks. Population ya, institusi banking ya. Interpretation-nya ya optimasi hiperparameter dan deep learning. Kemudian perbandingannya ya model prediksi tanpa optimasi hiperparameter saja. Dibandingkan dengan itu, dengan model-model algoritma yang lain. Algoritma support vector machine, algoritma logistic regression, algoritma naive Bayes. Nah, banyak algoritma yang bisa kita teliti kan dari paper-paper yang kita baca tentunya. Tentunya hasilnya ya tingkat akurasi biasanya. Yang paling intinya ada akurasi, ada presisi kan, ada recall, ada advance score dan yang lainnya. Kemudian konteksnya ya sektor perbankan di sini dipersempit maksudnya. Ya kalian tergantung dari nanti objek yang kalian teliti, ya ada sektor pendidikan, ada sektor keuangan, ada sektor kesehatan. Nah, tergantung dari ini hanya sebagai contoh aja. Kemudian nanti research question-nya itu ya menggunakan PICOC terus ya. Kita buat ininya tabel dari research question ini. Ada research question 1, 2 sampai 5 taruhlah ya. Jadi sampai 3 pun bisa sebenarnya. Tapi kalau ini yang sebagai contoh, jadi pertama bagaimana pengaruh ya optimasi parameter terhadap akurasi prediksi kebangkrutan. Jadi tujuannya untuk apa? Identifikasi dampak dari optimasi per parameter. Ini question begitu penyusunannya. Yang kedua, metode optimasi parameter apa yang paling efektif dalam konteks ini? Tentukan metode yang paling efektif. Set question-nya. Berarti nanti kesimpulannya harus 5 ini ya. Bagaimana perbandingan kinerja antara model? Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan optimasi hiperparameter? Faktor apa saja yang mempengaruhi optimasi parameter? Nanti optimasi hiperparameter kan banyak, ada beberapa metode. Apakah metode itu mempengaruhi? Nah, itu dilihat dari itu lihat dari paper-paper yang kita baca nanti. Kita tidak bereksperimen tapi atau eksperimen kita udah bereksperimen, kita hanya tinggal melaporkan eksperimen yang telah kita lakukan di sini itu. Kalau paper kita mau dilibatkan di literature review sebagai bahan pembanding. Apa implikasi praktis dari penggunaan optimasi parameter dan prediksi kebangkrutan? Mulai dampak pada praktek industri, artinya ada manfaat dari segi lapangan ya,
manfaat juga dari segi teori, bisa juga itu dikembangkan. Itu riset question, kemudian setelah itu ya, ini dibuatlah itu, lihat apa, mapping ya, artinya gambar ya, literatur riset mind map, artinya bagian daripada riset kita, literatur. Nah, ini contohnya beginilah misalnya kalau ini kita perkecil misalnya biar ya kelihatan ya. Nah, perkecil ya. Nah, ini kalian bisa aja minta bantuan dari ChatGPT kan untuk membuat membuat riset mind map ini. Bisa tolong buatkan ya gambar jadi literatur riset mind map. Dia ChatGPT akan mampu nanti membuatkan gambar. Nah, kan kalau kita tuh di sini ya tema yang kita bahas ini adalah optimizing parameter deep learning predictik ya, prediction ya, predik ya. Nah, predik perbankan. Oh, ini ada memang kurang ini apa, kurang akurat ini ya. Nah, bisa dihitung kan. Nah, di sini SLR ya, optimasi parameter deep learning perbankan ya. Ada planning ya. Nah, ada analisis. Ya, ini bisa dibuat ya sebenarnya. Ini minta bantuan dari AI, bisa bisa minta penyempurnaan juga nanti. Nah, tinggal digambar ulang aja nanti kalau apa, kalau tidak terjadi plagiat tentunya kan. Nah, biasanya nanti di sini tuh disebutkan sumbernya dari mana ini ya. Kita cari sumbernya dari uh, siapa yang melakukan penelitian ini, disebutkan di sini. Ini sumbernya, sumber dari mana bisa. Nah, bisa di sini ya dikasih sumbernya kan, nah, gini bisa kan. Ya, bisa kan kalau bahasa bahasa Inggris ya. Search kan. Nah, bisa aja di sini misalkan apa, ini apa namanya, uh, Paris Hosam ya misalnya. Nah, di sini bisa apa sumbernya dari Hosam ya, Hosam F ya. Ini bisa aja 2023, nah gitu. Nah, nanti di atasnya ada tentunya apa, si literaturnya. Ya, literaturnya di bawah ada, bahwa gambar ini diambil dari ya Hosam ya 2023 kan. Nah, model begitu ya. Kemudian itu conductingnya ya. Jadi set strateginya kita sebutkan namanya literatur review itu. Menentukan strategi pencarian pustaka dengan set ya, term yang relevan. Sumber literatur yang mencakup database ilmiah terkemuka ya, dan proses pencarian yang sistematis ya. Untuk menentukan strategi pencarian pustaka yang komprehensif dan relevan, kami mengikuti beberapa langkah sistematis. Sistemnya ini kami merumuskan ya kata kunci tentunya yang terkait dengan topik penelitian yang meliputi ya, ini kata kuncinya keywordnya itu bankruptcy prediction, hyperparameter ya, deep learning, machine learning, financial distress, bank failure prediction, deep neural network, nah, disebutkan nih research random source, sebutkan apa keyword untuk mencari ya, mencari dari literatur yang kita. Kemudian literatur resourcesnya kan, sumber bahan bacanya dari mana? Sumber bahan bacanya sebutkan juga ya. Jadi kami memanfaatkan berbagai database ilmiah terkemuka untuk memastikan cakupan yang luas dan mendapatkan literatur yang relevan dan berkualitas. Beberapa sumber literatur yang digunakan, nah kita mengambil paper itu mendownload dari IEEE, ya, Explore ya. Nah, ICM, Digital Library, ya, Science Direct, ya, Springer, kan, Google Scholar, Relay Online. Ini adalah sumber-sumber bahan bacaan yang kita gunakan untuk untuk mengambil paper yang kita baca. Kemudian sebutan juga ya proses dari pencariannya. Proses pencarian dilakukan secara sistematis melalui tahapan ini. Identifikasi kata kunci, ya, pencarian di database,
penyaringan awal, ya, kemudian penilaian kelayakan, seleksi akhir, memilih artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi untuk dianalisis lebih lanjut. Nah itu ya prosesnya. Jadi ada beberapa langkah yang perlu dijelaskan ya. Nah, untuk mendukung argumentasi kita, untuk mendukung uh, ya argumentasi artinya untuk mendukung bahwa kajian kita, hasil yang kita hipotesiskan itu didukung oleh paper-paper yang berkualitas sehingga kebenarannya dipercaya, tingkat reliability-nya tinggi. Ya dokumentasinya ini hasil dari pencariannya, semua hasil pencarian ya didokumentasikan ya dengan mencatat database yang digunakan, kata kunci yang diterapkan, jumlah artikel yang ditemukan dan artikel yang dipilih untuk analisis lebih lanjut. Nah, jadi dengan strategi pencarian yang sistematis ini, kami berharap dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi literatur yang relevan dan berkualitas tinggi untuk menjawab pertanyaan. Studi selection yang menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, ini tabel 3 itu artinya disebutkan ya terkait inklusi kriteria dan eksklusinya. Inklusinya penelitian membahas optimasi parameter ya, publikasi jurnal atau konferensi ya, artikel terkait dengan topik penelitian, studi dengan validasi yang kuat, inklusi kriterianya. Akan eksklusinya paper yang tidak membahas optimasi parameter ya. Tidak membahas itu dikeluarkan ya. Duplicate paper dari database berbeda. Ini juga tidak digunakan kan. Kalau ada duplikasi paper yang sama. Kemudian artikel yang tidak berelasi langsung dengan topik penelitian. Ya, kalau penelitiannya terkait bankruptcy prediction, berarti penelitian tentang yang lainnya. Nah, itu tidak bisa digunakan di sini. Studi tidak dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Oh ini ya guys. Studi tidak dalam bahasa Indonesia. Ini tergantung kalau ini ya. Tergantung ini kalau studinya dalam bahasa Indonesia berarti studi tidak dalam bahasa Inggris ya. Atau studi dalam studi tidak dalam bahasa Perancis. Nah, ini bisa diperbaiki nih. Quality assessment ya menggunakan instrumen penelitian kualitas berdasarkan risk of bias ya. Keren ini quality assessment questionnya ini apakah rumusan masalah jelas? Nah, apakah metode yang digunakan dijelaskan dengan baik? Jawab ya quality. Apakah validitas hasil penelitian diuji dengan baik? Apakah data yang digunakan relevan dan terbaru data? Nah, ini memang harus melibatkan data yang digunakan oleh di dalam paper yang kita baca kan dilihat juga. Ya kalau ada datanya, kalau enggak ya biasanya dia menceritakan itunya variabel-variabelnya dan sumbernya. Data extraction ya metode ekstraksi data mencakup informasi yang diekstrak dari setiap paper sesuai dengan research question. Nah, tabel properti ekstraksi data dipetakan ke pertanyaan ini ya. Properti publikasi dan identifikasi business question ya. Intervensinya ya berarti RQ1 dan RQ3 nih. Metode yang diperlukan ya research question 2 tadi di atas ada kan. Komparasi ya. Outcome-nya research question 4 dan 5 ya. Outcome-nya kan akurasi dan apa tadi dilihat di atas kan. Ya tentang sintesis data. Sintesis data merupakan tahap penting dalam sistematik ya. Literature review di mana informasi yang diekstrak dari literature review dianalisis untuk menjawab pertanyaan ini research question. Langkah ekstraksi, nah, data yang diekstraksi dari setiap artikel meliputi informasi yang berkaitan dengan research question, research question ini S ya beda dengan question research kan.
research question synthesis. Berikut adalah beberapa properti data diekstraksi, publikasi dan identifikasi, intervensi, metode dan parameter, metode yang dipergunakan, hasil ya, atau komparasi. Langkah 2, data yang diekstrak dari setiap artikel melalui informasi yang berkaitan dengan research question ya. Publikasi dan identifikasi sampai ke komparasi. Langkah 2 ya, pengelompokan data berdasarkan research question. Research question 1, intervensi hasil, intervensi. Nah, ini banyak ya, berarti beberapa langkah yang diperlukan ya kalau kita akan menyusun literatur paper systematic literature review itu. Kita akan bahas nanti contoh yang lebih simpel, contoh yang langsung praktis ya. Tapi sebelumnya kan ini beberapa teori perlu dijelaskan dan perlu dibaca, diteliti ya. Langkah 3, analisis dan sintesis. Analisis dan sintesis data dilakukan untuk setiap research question. Wah, luar biasa berarti kan. Dengan menggunakan metode analisis tematik dan teknik visualisasi data seperti grafik dan tabel untuk memperjelas temuan. Itu prosesnya kan. Bagaimana pengaruh optimasi parameter terhadap akurasi prediksi kebangkrutan. Nah, berarti ini dianalisis dan disintesis. Analisis kumpulan data dievaluasi untuk mengidentifikasi perubahan dalam akurasi prediksi sebelum dan sesudah optimasi. Berarti harus ada laporan nih, laporan dari hasil prediksi ya, tingkat akurasinya. Ya, ada algoritma deep learning yang belum dioptimasi hiperparameternya, berapa tingkat akurasinya, dan proses atau hasil dari algoritma deep learning yang sudah dioptimasi hiperparameternya, berapa tingkat akurasinya. Nah, itu dianalisis ya. Artinya dipaparkan, dimunculkan kan, kemudian dibandingkan. Disintesis, optimasi parameter secara umum meningkatkan akurasi prediksi kebangkrutan dengan metode seperti grid search dan bias optimization menunjukkan hasil yang paling signifikan. Nah, berarti ini sintesis itu ya tadi combine kan, ya, combine dari gabungan ya, combine dari metode grid dengan bias. Ada kesimpulan sintesis tuh. Melihat berarti hasil dari optimasi grid dan hasil dari optimasi bias algoritmanya. Kemudian analisis dan sintesis untuk research question tuh di atas ada kan. Metode optimasi parameter apa yang paling efektif dalam konteks ini dianalisis dan disintesis juga. Jadi studi dibandingkan berdasarkan metode optimasi yang digunakan dan hasil yang dicapai. Metode yang paling sering digunakan dan paling efektif diidentifikasi. Yang sering digunakan dan paling efektif ya metodenya berarti dari beberapa paper metode yang digunakan apakah ini grid search atau bias yang paling digunakan. Nah, tentunya mana paling efektif. Efektif itu nanti kan dilihat dari hasil tingkat akurasi kan, tingkat presisi dan yang lainnya baru disebutkan efektif. Ya, atau bisa juga kita menggunakan itu sih, menggunakan tools AI ya. Tidak secara manual, berarti ada papernya kita upload ya, biasanya dengan tools AI bisa dia nanti melaporkan terkait penggunaan metode yang sering digunakan dan apa hasilnya yang paling bagus. Sintesis ya, bias optimization sering kali lebih efektif dibandingkan dengan metode lainnya seperti grid search dan random search karena kemampuannya dalam menentukan kombinasi parameter optimasi dengan lebih efisien. Nah, ini sintesisnya kan, mengcombine ya, membandingkan, menggabungkan. Nah, itu begitu ya. Artinya ada analisis dan sintesis dari masing-masing research question.
Bagaimana perbandingan kinerja sampai ke riset question 5 tentunya, ya. Kita akan coba nanti dibuatkan nanti. Coba gunakan nanti di pertemuan berikutnya terkait analisisnya dalam bentuk tabel nanti berarti. Nah, kemudian setelah kita nanti membentuk tabel ini, hasil-hasil ini, ya untuk memperkuat juga kita membuat visualisasi temuan tentunya, ya. Bereksperimen menggunakan Python atau menggunakan menggunakan coding R, ya. Jadi untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi hasil analisis, data disajikan dalam bentuk grafik dan tabel yang memberikan gambaran visual tentang dampak optimasi per parameter pada akurasi prediksi efektivitas metode yang digunakan dan perbandingan kinerja model. Ya, dengan melakukan sintetis data ini, ya kami dapat menjawab setiap pertanyaan penelitian secara sistematis dan memberikan wawasan yang berharga tentang optimasi ya hiperparameter nih di planning dalam prediksi kebangkrutan perbankan. Nah, visualisasi tentunya nanti yang menggunakan eksperimen berarti sendiri, menggunakan coding ya, coding Python ya. Nanti kan bisa aja nanti menggunakan visualisasi box plot ya, metodenya kan, box plot kan. Kemudian menggunakan grafik. Ini grafik artinya dibuat nanti itunya ya, nah coding ya berarti ini. Nah, tapi bisa kita minta bantuan kepada ChatGPT atau Julius. Jadi kalian tidak begitu berat sepertinya sekarang kan, karena bisa minta bantuan tools AI membuat grafiknya. Ada data bisa dibuatkan grafiknya. Ini yang metode optimasi parameter yang paling efektif ya, RQ2 ya, dibuat visualisasinya, perbandingannya. Kemudian dibuat grafiknya sampai ke berikutnya ya, RQ ya, sampai ke dibuat visualisasinya sampai ke RQ ya, RQ5 nih. Implikasi praktis dan penggunaan optimasi parameter dalam prediksi kebangkrutan. Nah, itu dibuat visualisasinya. Nah, dibuat visualisasinya menggunakan ya kalau sekarang sudah banyak coding ya bisa menggunakan Python ya. Hanya bisa juga menggunakan Excel, tapi itu uh, kalau kalian paham sih no problem ya. Nah, nanti kan bisa grafiknya bisa menggunakan bar chart, line chart ya, scatter, grafik-grafiknya itu. Diagram pen bisa ya. Jadi kita dapat menggunakan alat visualisasi ya, Nah, jadi kita tuh dapat menggunakan alat visualisasi data seperti Matplotlib punya dalam Python kan, atau Seaborn ya di Python, atau perangkat lunak lain seperti Tableau atau Excel tuh ya untuk membuat grafik-grafik ini. Dengan visualisasi ini, kita dapat menyampaikan temuan penelitian secara lebih efektif dan memberikan wawasan yang berharga tentang optimasi per parameter. Nah, jadi temuan-temuan dari paper yang kita baca itu dipaparkan, dijelaskan, ya, diargumentasikan. Kemudian nanti kan kita bandingkan beberapa hasil tersebut. Nah, memang ada juga nanti kita sampaikan juga, kita paparkan terkait ancaman dan terhadap validitas. Ya. Ini ancaman terhadap validitas itu menjelaskan ancaman terhadap validitas dalam sebuah sistematik iterative view. Sangat penting untuk memastikan transparan dan keandalan hasil penelitian. Jadi memang penelitian itu harus transparan ya, harus jelas. Tidak boleh berbohong terkait data yang didapatkan ya, hasil dari pengolahan data. Nah, berikut adalah beberapa ancaman terhadap validitas yang diidentifikasi dalam penelitian ini.
Detail langkah-langkah, mitigasi yang diambil dengan mengurai bias pemilihan studi, ancaman ya. Bias pemilihan studi terjadi ketika kriteria inklusi dan eksklusi tidak diterapkan secara konsisten, atau ketika ada kecenderungan untuk memilih studi yang mendukung hipotesis awal. Ya, itu kan tadi kriteria inklusi ya tergantung ya. Inklusi, misalkan contohnya tadi kan kalau beberapa itu kan inklusi ya apa peneliti menggunakan optimasi hiperparameter deep learning ya. Itu kriteria inklusi paper-paper itu yang dibaca tuh kan. Eksklusinya ya paper-paper yang ya tidak terkait dengan prediksi itu ya, prediksi keuangan perbankan tidak dibaca. Nah, ini harus konsisten. Jadi paper hanya paper itu aja yang saya baca dan dianalisis supaya tidak bias ya. Ya, mitigasi kriteria yang jelas ya. Jadi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas dan transparan untuk menyeleksi studi ya. Kriterianya jelas ya. Tadi jelas sekali kriterianya bahwa hanya optimasi hiperparameter deep learning. Itu jelas kriterianya. Secara inklusi, secara eksklusi ya itu apa paper-paper yang ya tidak ada kaitannya dengan prediksi kebangkrutan perbankan ya, dieliminasi gitu kan. Nah, ini proses. Nah, proses peninjauan berlapis melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses seleksi untuk mengurangi subjektivitas. Jadi memang minimal ada 50 paper yang bisa yang dibaca ya. Ya 10 lah kalau untuk paper. Kalau untuk studi lebih lanjut biasanya 50 nih. Dokumentasi proses yang mencatat dan menjelaskan setiap keputusan. Bias publikasi ya, bias publikasi terjadi ketika hanya studi-studi dengan hasil positif yang diterbitkan dan diakses, sementara studi dengan hasil negatif atau non signifikan cenderung tidak dipublikasi. Nah, itu bias ya. Jadi hanya yang positif-positif aja yang diambil, sedangkan yang negatifnya tidak dipublikasikan. Bias publikasi ancaman. Nah, itu perlu di memang nanti ada kalau dalam paper ini tidak diceritakan, nanti hasilnya aja kan tampilannya hasil dari bias publikasi itu ya, diceritakan. Kita akan coba nanti minggu depan menerapkan teori-teori ini dalam paper SLR ya. Bias interpretasi ya. Nah, kalian nanti baca dulu lah supaya nanti bisa. Nah, itu terkait ya, nah, terkait chapter 2. Ini chapter 3 nih ada result dan discuss. Result dan discuss. Bab ini membahas hasil dari artikel atau literatur yang dianalisis. Nah, ini contohnya misalnya begini. Yang dianalisis ya. Contohnya bisa aja begini apa? Nah, contoh hasil analisis kan paper yang kita baca. Nah, ini kan apa? Contohnya tabel 2 ya, summary of review studies aim variable selection method sampel karakteristik dan akurasi. Ini diambil ya di copy dari paper yang dibaca kan. Jadi memang ini di sini adalah tabel 2 itu ya tujuan dari penelitian ini ya jadi ringkasan ya tujuan dari penelitian yang ditinjau nih. Ringkasan kan? Ringkasan tujuan ya penelitian yang ditinjau. Nah, jadi yang ditinjaunya itu adalah metode seleksi variabelnya kan. Nah, bagaimana menyeleksi variabelnya, metode apa yang digunakan. Kemudian kriteria ini sampel, kriteria contohnya. Gitu. Kemudian ya nilai dari akurasi. Ya. Ini yang diambil. Ini autornya ini kan, autornya kalau kita baca ya
Ya, supaya kelihatan ya. Autornya nih, autornya nih, Seng and Hu 2010 ya. Cho et al. Ya, banyak yang Cinanya. Kim and Kang ya. Yun and Kwon, Lin et al. Kim, banyak dari Korea nih. Yang tujuan studinya ini, si Hu ya. Seng and Hu tuh membandingkan model ya ini. Si et al, si Cho et al tuh ya mengusulkan pendekatan CBR baru ya. Yang si Kim ini 2010 ini yang mengecek ya, memeriksa apa perubahan enhance ya, perkembangan neural network ya. Nah, itu dari studinya, tujuan studi ini kan. Tujuan studinya ini dijelaskan sampai ke ini apa? Membandingkan teknik ya hybrid model. Nah, itu tujuan. Apa variabel seleksinya ya? Ini literature review, stepwise. Nah, test and decision tree yang menggunakan itu ya, bukan deep learning tapi menggunakan ini. Kumulatif, error backward order, ini Dujardin ya, stepwise regression. Nah, ini memang berbau statistik ini kan, stepwise regression ya, dalam rangka itu apa seleksi variabelnya ya, fitur seleksinya, the stepwise regression, Altman ratio, banyak nih ya. Person and correlation ya. Jadi banyak memang kita untuk mengeliminasi atau seleksi ya. Fitur selection itu banyak metodenya. Berarti fitur seleksi yang digunakan oleh beberapa penelitian ya kita identifikasi tentunya. Ya, identifikasi. Kemudian sampelnya, ukuran sampelnya berapa dari seng ini hanya 77, sampelnya sedikit. Ini si Cho et al 1000 ya. Ada yang 1004 ya, ada yang 10.000 nih. Yun, ada yang ini ada yang 59.000 ya, Andre. Banyak itu dari ukuran sampel. Kemudian ini apa? Perusahaannya ya. Nah, ya ini apa nih nilai apa ya? Ya, perusahaannya yang ini sekitar 58% ya. Ini yang gagal 41% ya. Yang masih eksis 58. Oh ya. Ini yang masih eksis 99% ya. Yang gagal. Ini dari itu ya, dari yang perusahaan-perusahaan yang memang gagal, yang masih eksis ya, yang gagal. Dari populasi perusahaan yang kita yang dijelaskan di paper tersebut ini. Kemudian di metodenya ada banyak nih metodenya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 nih, ada SPM, ada neural network, ada decision tree, ada genetic algorithm, ada CBR, MDR dan LR. Ini hasilnya, hasil tingkat akurasinya, model karakteristik ya dari ini akurasi nilai akurasi dari neural network 93%. Neural network tinggi 93. Nah, di atas 90 nih neural network ya, di atas 90. Nah, ini adalah perbandingan dari hasil. Nah, itu ya terkait itu hasilnya. Nah, kemudian kita harus menjelaskan juga terkait hasil search strategi, tuliskan hasil strategi pencarian, hasil studi selection, ya, hasil quality, ya, analisis data, RQ1, ya, bagaimana pengaruh optimasi parameter terhadap akurasi prediksi bangkrutan, jelaskan analisisnya,
dengan menggunakan alat seperti NVIPO dan tampilan grafik atau gambar. Oh, ini pakai NVIPO ya. Kalau kalian nggak bisa pakai NVIPO ya pakai ChatGPT juga bisa nih ya. Pakai apa? Julus AI juga bisa. Bagaimana pengaruh optimasi parameter terhadap akurasi prediksi kebangkrutan? Analisisnya bisa aja buatkan analisis data. Nah, analisis data ya, terkait ini pengaruh optimasi parameter terhadap akurasi prediksi kebangkrutan. Ya bisa dari hasil analisis ini disebutkan kan. Tidak langsung apa terbuat RQ3 ke RQ5 dibuatkan. Yaitu hasil dari itu ya metode. Kemudian apa implikasinya dari riset ya, dari pendekatan ya implikasi untuk ya, penelitian dan secara praktis. Jelaskan dampak langsung dari penelitian SLR ini baik dari segi penelitian maupun ya dari segi penelitian ya bisa aja nanti eh, bahwa optimasi para parameter itu jelaskan berarti ya apa dampaknya terhadap itu apa dampaknya terhadap teori ya teori optimasi para parameter deep learning atau machine learning tadi disebutkan dampaknya ya dampaknya artinya sebagai contoh bisa aja apa harus apa uh, bisa aja properti dari optimasi para parameter itu properti harus dicari misalkan apa yang sesuai ya properti yang sesuai untuk optimasi hiperparameter deep learning bisa begitu untuk apa dampaknya ya dampak ya secara teori ya bisa aja ada dampak secara industri ya berarti ya model 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 yang diusulkan ya atau model optimasi parameter deep learning itu ya bisa digunakan uh, di industri perbankan karena bisa meningkatkan kehati-hatian misalkan dalam dalam melakukan apa operasional suatu perusahaan bisa ya dikembangkan ke arah sana. Nah, limitation of this review bisa aja ya diulas nanti terkait keterbatasannya bisa aja keterbatasannya ya memang harus dilihat dari data-datanya kan apakah data-datanya menggunakan data hanya lokal kalau hanya lokal berarti keterbatasannya itu bisa aja harus ini hanya dataset yang digunakan hanya lokal misalkan di Indonesia aja atau di Asia bisa aja lokal itu kan masih jelas suara itu Aisyah masih Pak ya itu limitation ya memang dalam apa riset tentunya ada keterbatasan ya keterbatasan dari penelitian yang kita lakukan kan baik keterbatasan dari data yang tersedia bisa baik keterbatasan dari apalagi apa keterbatasan dari sumber daya ya bisa juga kalau bisa menganalisis dari keterbatasan eh, apa parameter atau hiperparameter dari algoritma yang kita gunakan. Nah, bisa juga disebutkan di sana. Jadi jelaskan keterbatasan dan kesenjangan dari review ini. Kesenjangan berarti ya kalau kesenjangan ini bisa untuk bisa untuk dilanjutkan dalam penelitian berikutnya ada kesenjangan ya berarti ada kesenjangan. Bisa aja kesenjangan itu disebutkan kan. Misalkan apa deep learning dengan metode optimasi ini tidak bisa diterapkan untuk memproses data image
ya dalam paper yang dikaji ya. Artinya disebutkannya keterbatasan dan kesenjangan. Kemudian baru conclusion. Nah, conclusion itu jelaskan kesimpulan dari penelitian istilah ini dan arahkan penelitian selanjutnya. Ya, kesimpulan ya, berarti kesimpulan dan Peter work ya, penelitian berikutnya. Berarti kesimpulan itu harus dikaitkan dengan itu memang, dengan research question tadi, research question apa? RQ1, RQ2 sampai RQ5 tadi. Ya, di research question 1 tadi apa? Research questionnya. Oh ya, tadi optimasi ya. Optimasi parameter deep learning bisa meningkatkan tingkat akurasi ya, prediksi bankruptcy perbankan gitu kan. Nah, research questionnya berarti conclusionnya ya harus menjawab itu, menjawab research question 1 tadi. Menjawab artinya ya artinya ya menjawab pertanyaan yang tadi ya. Ya, setelah dilakukan eksperimen optimasi hyperparameter deep learning telah mampu meningkatkan tingkat akurasi untuk prediksi kebangkrutan perbankan. Jadi conclusion itu harus itu menjawab pertanyaan dari research question 1. Sedangkan future work ya itu ini apa penelitian ke depannya. Ya tadi kan ada kesenjangan. Nah, kesenjangan ya artinya kesenjangan. Kesenjangan ya kalau kesenjangan itu apa? Beberapa penelitian ini hanya dilakukan ya pada dataset Nah, dataset nah, dataset apa? Dataset di Asia ya. Tentunya dalam penelitian berikutnya bisa aja apa? Optimasi hiperparameter deep learning itu diterapkan pada dataset pada industri perbankan yang ada di Eropa, misalkan begitu. Ya Peter Work ya tuh yang menjawab pengembangan dari kesenjangan ini. Ya, kita akan coba nanti minggu depan apa membuat paper yang lebih simpel ya, lebih praktis kan ini teorinya ini. Setelah itu jelaskan kesimpulan sudah referen. Nah, referennya perlu jelas di sini. Sebutkan ini referensinya Kitchen ya, guideline for performance systematic review misalnya 7 bisa nih. Adisa disebutkan ini apa? Alaka ya, Altman. Nah, ini kurang dari itu kurang apa? Nomor-nomornya ya ini ya gini kan ya. Tuh ya. Alaka. Nah, berikutnya begitu dikasih penomoran. Ya, itu ya teori ya terkait systematic literature review yang lengkap dan contoh penyusunannya ya walaupun contoh penyusunannya belum lengkap ini kan baru sebagian kan. Ya nanti insya Allah kita coba membuatkan yang lebih lengkap tentunya apa? Lebih lengkap dan ya tidak ada teorinya berarti langsung ke praktisnya ya. Nah, seperti begini kan. Nah, ini kan apa? Nah, teorinya ini langsung kan. Ya langsung apa? Datanya langsung seperti gambar atau review. Ya, silakan kalau ada yang didiskusikan ya terkait systematic literature review. Ini ya kalian udah bisa yang membuat abstrak, introduction, ya udah mahir sebenarnya ya. Nanti kita akan fokus di sini, ini membuat ini ya. Nanti minggu depan itu kita fokus di sini nih, bagaimana cara membuat analisis di sini nih. Analisis.
Nah, analisis di sini kan. Nah, analisis ini nih kita minggu depan akan mencoba ya membuat grafik ya. Kita akan mencoba membuat grafik menggunakan tools ya. Grafik-grafik ya. Tools supaya tergenerate. Kemudian membuat ini juga membuat analisis. Nah, ini membuat result and discuss dari penelitian dari paper-paper yang kita baca. Nah, tentunya kita harus punya paper. Kita kumpulkan nanti beberapa paper. Kemudian kita upload ya. Nah, nanti si tools AI akan membuatkan menganalisis, kemudian memberikan hasil kepada kita dalam bentuk ini, dalam bentuk ya, dalam bentuk ini tujuan ya, variabel ya, tujuan variabel ya, tujuan dari studi ya, variabel seleksinya menggunakan apa, kemudian sampel site-nya ya, perusahaannya yang masih ada, tidak ada, kemudian sampai ke tingkat akurasi. Itu nanti tools AI yang akan memprosesnya dan memberikan hasil pada kita. Sehingga kita hanya rebahan pun bisa nanti menghasilkan hasil kan. Padahal kalau kita baca mau setengah mati kita baca itu kan. Paper-paper dalam bahasa Inggris apalagi ya. Ya kita coba nanti dalam bahasa Inggris karena dalam bahasa Indonesia mungkin papernya masih sedikit ya. Nah, kalau bahasa Inggris nanti si tools AI-nya yang mengenerate kemudian memberikan hasil pada kita dengan cepat tentunya. Kalau dibaca sendiri satu paper mungkin sampai ya 1 jam 2 jam lebih lah baru bisa menghasilkan ini, bisa menghasilkan angka-angka ini. Ya silakan kalau ada diskusikan. Nah kalian nanti harus sudah mempersiapkan ya paper kalian yang ditelaah, yang dikaji, harus menyiapkan juga harus download paper-paper yang terkait dengan paper yang kalian telaah. Ya kalau bisa yang berkaitan dengan tugas akhir biar sekalian aja persiapan sidang untuk tugas akhir nanti. Sehingga nanti tugas akhirnya matang, paham kan? Karena pernah dijadikan sebagai tugas mata kuliah. Ya, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Kayak paper ini contoh kalau ini ya. Contoh data review. Ini data-data ini pun bisa kita nanti menggunakan Menggunakan ChatGPT juga ini bisa nih ya. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang cakupan dan batasan pertanyaan penelitian disusun menggunakan metode bisa ya ChatGPT. Izin Karena Pak, udah ya izin scroll ke yang tabel diskusi yang tadi Pak. tabel yang di bawah ya, Yang diskusi. yang diskusi. Iya, ya. Ini Ya, ya. nah, Tolong diperbesar Pak. ya cukup sekian. Nah, kita geser ya. Kita geser. Sudah Pak. Udah, baca ya. Ya, oke.
Ya, silakan pertanyaan. Ini kan ini hanya membahas ini ya, ringkasan ini, ringkasan ya, tujuan dari itu, apa, tujuan dari penelitian, ya ulasan penelitian. Ini ringkasannya kan. Apa yang diringkas ini? Yang diringkas ini, apa, metode seleksi variabel. Metode seleksi variabel kan. Karena kan kalau variabel yang kita gunakan dalam dalam riset itu kan banyak variabelnya. Nah, hanya variabel-variabel yang yang punya pengaruh yang yang signifikan saja yang dipilih. Nah, itu menggunakan metode. Ada metodenya banyak, ada metode test and decision tree. Nah, ini berarti kan statistik ya, tes T itu kan, kumulatif akurasi. Nah, yang biasa kita gunakan kan ini ya, stepwise regression tidak ini kan. Oh iya, sorry ini kan ini apa, Lin et al. Ini menggunakan stepwise regression untuk menyeleksi variabel yang digunakan. Ini metode statistik ini, stepwise regression ini. Berarti kan kita harus baca, harus meneliti ya, stepwise regression itu. Kemudian yang biasa kita gunakan ini apa, menggunakan Pearson correlation ya. Pearson correlation ini. Ya, hanya variabel-variabel yang punya korelasi yang tinggi saja yang digunakan. Ya, dalam bentuk itu kan dibuat map gitu ya, dibuat map, head map itu dengan Pearson correlation. Ya, apa yang didiskusikan terkait ini? Ya, ini dibaca dari paper ya, paper hasil orang lain ya. Paper dari Seng ya, paper dari Cho, paper dari Kim and Kang. Ini orang-orang Korea nih. Ini memang papernya 2010 ya. Ini contoh diambil dari paper yang dibuat oleh peneliti lain. Ini hasil-hasilnya, ini apa, sampel, ukuran sampelnya. Ada yang 1000 sampel, oh, 1000 sampel banyak sekali. 77, malah 10.000 nih. Ya, di Hume and Conan. Ya, tapi ininya memang tujuan studinya ya menggunakan kartu kredit untuk ya, ya membandingkan teknik ya. Nah, tujuannya ini memang apa? Kayaknya bukan kebangkrutan ini. Ya kalau kurang cocok ya jangan digunakan ya. Berarti kan kita temanya tadi untuk bankruptcy prediction, untuk memprediksi kebangkrutan perbankan ya. Di sini menggunakan kartu kredit ya, data kartu kredit untuk ya apa, bas small apa nih, membandingkan tekniknya dengan teknik ini, bandingkan teknik aneh ya. Oh, pakai ANN tapi di sini ya. Ya, ini sampelnya. Ini industri yang masih ada ya, eksis. Mulai proses ini yang gagal ya. Nah, ini apa, for ini metode akurasinya nih. Ini kalau kita lihat di sini akurasi artificial neural network ini tinggi tingkat akurasinya ya, sampai ke 93%. Ini 94% ya. Lu Jardin ini. Lu Jardin tinggi ya. Kemudian apa? Andri juga 92%. Ini 90%. Chen et al. Tinggi juga nih apa? ANN kan dia deep learning ini kan. Learning. Nah, ini mendukung sekali kan untuk apa, bahwa uh, cuma di sini tidak disebutkan ini. Ya, tidak diprediksi apakah ada optimasi hiperparameter pada ANN ini ya. Nah, memang ini belum belum begitu lengkap berarti ya.
Karena ini hasil kopi dari itu ya, kopas tadi. Nah, kalau idealnya karena kita tuh melibatkan itu tadi optimasi hiperparameter. Tentunya di sini harus ada itu, ada kolom ya yang menceritakan ya optimasi metode ya, yang digunakan pada optimasi hiperparameter apa aja di sini. Taruhlah ini yang tidak menggunakan optimasi hiperparameter, tapi harus ada nanti kajian yang menggunakan optimasi hiperparameter ya. Nanti kan ada menggunakan metode grid search, ada menggunakan metode random search, hasilnya bagaimana? Ah, itu ya. Diperlukan itu. Karena kajian kita adalah optimasi hiperparameter pada deep learning. Kajiannya. Nanti kalau kalian mengkaji Siti Aisyah itu apa ya? Lupa lagi. Di pertanian ya? Iya, Pak. Apa ya algoritmanya? Random forest, Pak. Ah, random forest. Dioptimasi nggak itu hiperparameternya? Dioptimasi, Pak. Optimasi. Nah, kalau dioptimasi, berarti nanti dibandingkan ya di farmer ya di industri pertanian karena ada random forest yang ya hanya menggunakan default ya. Si hiperparameternya menggunakan default ya. Ada ada apa random forest yang hiperparameternya dioptimasi. Nah, ya menurut penelitian orang lain itu bagaimana hasilnya? Hasil tingkat akurasinya bagaimana hasilnya? Disebutkan. Nah, menurut penelitian orang lain. Terus menurut penelitian yang dilakukan Aisyah, nah itu bagaimana hasilnya? Jadi ada perbandingan. Nah, berarti nanti yang penelitian yang dilakukan oleh penelitian Aisyah itu ya kalau dipublikasikan di jurnal Scopus, ya, dicatat sebagai jurnal internasional. Nah, model begitu. Nah, ini kan si Seng ya, dia hasilnya segini menggunakan metode ANN. Ada juga menggunakan random forest nih, nggak ada yang menggunakan decision tree. Oh, ini memang algo lama nih. Ini kan random forest itu pengembangan dari decision tree ya. Decision tree di sini hasilnya kecil ini. Cho et al. Hanya 65% decision tree. Kemudian di Gap et al. 87. Ya, ya. Nah, kalau sistematik literature review, bagiannya harus ada. Ya, karena kan systematic literature review itu ya sebuah paper yang disusun berdasarkan uh, paper-paper orang lain yang dianalisis, ya, diidentifikasi, dianalisis, dan disintesis tentunya, dipaparkan kan di sana, dibuat argumentasi. Ya, silakan ada lagi. Tugas akhir ya harus sampai sini ya nanti mata kuliah sistematik review sampai ke systematic literature review secara menyeluruh, ya. Full ya, menggunakan full systematic literature. Sudah sampai mana Aisyah itunya, papernya? Masih bab 3, Pak. Bab 3. Belum bab 4, belum belum hasil. Belum Belum. sampai belum ya. Sampai hasil bab 3 kan baru metode ya. Nah, tapi kalau metode metode pun udah dapat disusun, nah, hasilnya gampang kan tinggal eksperimen aja. Ya tinggal menggunakan bantuan AI nanti untuk mengerjakan eksperimen. Nanti ada hasilnya dianalisis lah begini. Ini kan hasil eksperimen ini berarti. Ini tuh hasil eksperimen dari
Nah, dari itu ya, ya kalau ini ya dari Seng nih, dari Cho nih kan, dari Cho et al. Bahwa menggunakan neural network 71%, menggunakan decision tree 65% tingkat akurasinya. Ini hasil dari eksperimen. Ya. Cuma perusahaannya nggak dijelaskan perusahaan apa ini, data apa yang digunakan. Nah, ya, tuh. Ada yang lain, wah tinggal 47 nih partisipan ya. Oke, kalau gitu kita akan bahas ya nanti pertemuan berikutnya akan dicoba, ini kan dicoba dilengkapi, akan diringkas maksudnya. Artinya beberapa teori ini tidak kita libatkan ya, tinggal kita hanya membuat ini aja, membuat paper. Nah, paper ini contohnya kita belakang introduction ya, metode ya. Nah, ini jelas ada ini kan, ada metode ya. Ini jelas ada nih. Ya, artinya gambar dari itu ya, gambar dari literatur view mind map ya, tak dari itu. Nah, kalian nanti ya itunya apa ya tadi itu optimizing hyperparameter apa random forest ya pada apa ya pertanian apa ya itu tuh Aisyah tuh Padi, Kak. ya hasil pertanian padi atau apa Ya, prediksinya ya produksi tahun ini. Hmm. produksi ya berarti apa ah, prediksi ya prediksi produksi padi nah bisa Iya, juga ya bisa begitu kan prediksi padi kan prediksi produksi padi bisa. Jadi optimization ya hiperparameter random forest ini kan ya random forest for uh, prediction apa production apa padi itu apa ya atau rice misalnya gitu. Bisa itu dicari nanti apa literatur reviewnya ya ada alat nah ada waktu wah enak nanti apa enjoy ya sambil happy mengerjakannya ya. Baik kalau nggak ada kita cukupkan sekian ya. Kita coba minggu depan akan membuat yang lebih simple, artinya lebih simple dan lebih apa efisien ya diharapkan uh, seperti sebuah jurnal. Bapak tutup dengan bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.